Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali kajian singkat kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mumpung ini di momen bulan Rajab, di mana di bulan inilah Allah menurunkan perintahnya untuk melaksanakan sholat. Oleh karenanya pada kesempatan yang sangat mulia ini, sambil merenungkan tentang sholat kita, apakah sholat kita ini sudah memenuhi standar dari apa yang menjadi kehendak Allah tentang diperintahkannya untuk menjalankan sholat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebetulnya berbagai kajian tentang sholat ini sudah banyak sekali, tetapi tidak ada jeleknya bila kita melakukan upaya, walaupun mungkin nanti ada sebagian yang sudah disampaikan oleh yang lain, tetapi mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa kita jadikan bahan renungan untuk perjalanan kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat dari totalitas ayat yang berbicara tentang sholat dan juga beberapa hadisnya Rasulullah yang bicara tentang sholat, sesungguhnya sholat kita dan juga ini ibadah-ibadah yang lain, tetapi fokusnya ini pada sholat karena sholat ini memiliki magnet yang sangat luar biasa terhadap ibadah-ibadah kita yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, jadi kalau sholatnya ini baik, nanti akan menjadi magnet baiknya ibadah kita yang lain. Tapi kalau sholatnya itu nanti tidak baik, maka magnet itu akan meredup sehingga tidak bisa untuk mengatrol ibadah yang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah fa in shaluhat shaluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi ada mekanisme pengatrol yang dilakukan sholat ini kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Nah, ternyata sholat kita ini, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat dan juga kita melihat di beberapa hadis, yang dinilai Allah itu bukan hanya ketika kita ini sholat. Jadi Allah menilai sholat kita ini bukan hanya tatkala kita ini sholat, walaupun tatkala kita sholat ini memang menjadi sentral penilaian, tetapi nanti jangan pernah kita menganggap ketika sholat kita ini memenuhi standar syar'i dalam arti teknis pelaksanaannya, kemudian kita mengabaikan nilai, kalau saya katakan nilai-nilai yang terkandung dalam sholat itu, kemudian kita menganggap diri kita, sholat kita ini sudah sholat yang baik dalam pandangan Allah. Ada beberapa nilai yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita ini sholat. Mungkin monggo kita renungkan, kalau ada nilai-nilai yang lain yang mungkin ingin ditampilkan, monggo nanti ditambah. Yang pertama, di dalam sholat itu kita diajari
untuk membersamai orang-orang yang melakukan sholat. Jadi kita ini diajari untuk membersamai orang-orang yang melakukan sholat, baik itu di dalam sholat itu maupun di luar sholat. Coba kita perhatikan, sholat itu meskipun kita ini sendirian ataupun berjamaah, ada komitmen kebersamaan yang dibangun melalui sebuah ayat. Misalnya kita melihat di dalam surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi meskipun kita ini sholat sendirian, maka nampak sekali di dalam ayat itu kita didorong untuk membersamai orang yang sholat itu. Ini bisa kita lihat bahwa di dalam ayat itu Allah menggunakan dhamir nahnu, iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami ini mengabdikan diri, kami ini menyembah, kami ini beribadah. Ini meskipun kita nanti sholatnya itu munfarid, artinya sendirian, tetapi tidak bisa kita ganti dengan dhamir mutakalim wahdah, tetapi dhamirnya tetap mutakalim ma'al ghair, na'budu pakai nun, itu yang bersumber dari nahnu. Ini mengandung makna bahwa di dalam kehidupan kita ini, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, kita ini harus membersamai orang-orang yang atau pelaku sholat itu. Jangan justru kita ini membersamai orang-orang yang tidak melakukan sholat. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan kita ini. Makanya kalau kita mengacu kepada ayat yang lain, ketika Allah itu memerintahkan pada kita supaya berpedoman kepada talinya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka berikutnya Allah sampaikan wala tafarraqu, dan jangan kamu itu tafarruq, dan kamu itu berpecah belah. Orang yang diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillah, tentu ini adalah para pelaku sholat, tentu ini adalah orang-orang yang beriman, tentu ini adalah sesama muslim. Maka tatkala orang ini sudah berikrar bahwa dirinya itu seorang muslim, berikrar bahwa dirinya itu seorang mukmin, itu Allah sampaikan wala tafarraqu, dan janganlah kamu itu berpecah belah. Makanya di seluruh aspek kehidupan kita ini, jangan sampai kita sebagai seorang muslim antara satu dengan yang lain, walaupun baju kita ini berbeda, walaupun rumah kita ini berbeda, walaupun kendaraan kita ini berbeda, kemudian kita ini tafarruq, kita ini berpisah. Jangan, kita tetap satu walaupun rumah kita beda, walaupun baju kita beda, walaupun kendaraan kita ini beda, walaupun kita punya lahan yang berbeda, tetapi semuanya itu adalah bagian dari Islam, bagian dari pelaku sholat yang harus kita bersamai. Dan sekali lagi, yang dinilai oleh Allah itu bukan tatkala kita sholat saja, tetapi di luar sholat ini juga dinilai oleh Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka-mereka itu yang lalai, ya, lalai dari makna sholatnya itu. Lalai dari makna sholatnya itu maksudnya lalai dari nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu di dalam kehidupan ini. Ini yang perlu untuk kita renungkan bersama, karena ini bagian yang sesungguhnya berada di dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan yang terkait dengan sholat ini dengan sebuah ayat di dalam surat Toha yang insyaallah ini sudah sering juga kita dengarkan kajiannya. Aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat itu dalam rangka mengingat.
Ini juga mengandung makna bahwa melalui sholat ini ada nilai yang harus ada pada diri kita ini, sebuah komitmen yang ada pada diri kita ini bahwa kita ini harus senantiasa mengingat Allah. Kegagalan hidup kita ini atau persoalan-persoalan yang sering menimpa pada diri kita ini sebetulnya kalau kita pikir dari sisi agama itu adalah gagalnya kita ini menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini sesungguhnya itu berangkat dari gagalnya kita ini menghadirkan Allah. Kita bayangkan kalau misalnya kita ini diuji oleh Allah, diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan berbagai kemewahan kehidupan dunia ini. Tatkala kita ini gagal menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi nanti adalah kesombongan kita, kesewenang-wenangan kita, karena merasa itu bagian dari apa yang kita upayakan sendiri. Kita lupa menghadirkan Allah bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Maka kadang terjadi ada orang yang diberi oleh Allah dengan kecukupan harta bahkan berlebihan, kemudian dia menjadi takabur, kemudian dia menjadi sombong, mengecilkan orang lain. Itu karena gagal menghadirkan Allah. Allah hilang pada saat itu pada diri kita ini dan menganggap semua itu adalah hasil usaha kita. Begitu pula ketika kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai kesusahan, kita menjadi susah. Kita diuji dengan kekurangan, kemudian kita ini menjadi susah karena kita ini gagal menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua itu sesungguhnya adalah bagian dari apa yang dikehendaki Allah yang diujikan kepada kita ini. Selayaknya bagi seorang yang pelaku sholat, itu ketika Allah memberikan ujian dalam bentuk apapun, maka pelaku sholat ini harus menyadari betul-betul kehadiran Allah di dalam hatinya itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di salah satu ayatnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, kemudian ketika Allah sudah sampaikan seperti itu, ayat ini sudah kita pernah kaji. Itu Allah sampaikan illal musallin, yang tidak seperti itu ya pelaku sholat itu. Karena pelaku sholat ini mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tatkala dia ini sholat, tetapi di luar sholat, musolli atau orang yang melakukan sholat ini mampu menghadirkan Allah. Bukan sekedar mengingat Allah, tapi mengingat Allah dengan segala bentuk kekuasaan dan seluruh tata aturannya. Makanya monggo ini kita renungkan bersama ketika segala kemewahan ada pada diri kita, ketika kejayaan ada pada diri kita, ketika kemuliaan di dunia ini ada diri kita. Begitu pula ketika Allah itu menguji kita dengan berbagai kekurangan dalam kehidupan dunia ini, hadirkanlah Allah dalam jiwa kita ini. Insya Allah semuanya itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika Allah tidak kita hadirkan di dalam kehidupan kita, utamanya di luar sholat, maka sesuatu itu pasti akan menjadi masalah dalam kehidupan kita, baik kita secara pribadi maupun kita dalam sebuah kelompok. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang juga bagian dari nilai sholat yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita ini adalah bahwa Islam melalui sholat itu mengajarkan kita ini menjadi orang yang jujur.
menjadi orang yang jujur. Kita ini diajari oleh Allah sholat itu dengan rokaat-rokaat yang telah ditentukan oleh Allah. Maka Allah menguji kita dengan kejujuran jumlah rokaat itu. Meskipun kita ini sendirian di tempat yang mungkin tidak terpantau oleh orang lain, namanya sholat maghrib itu ya kita jalankan 3 rakaat. Kita jujur melalui itu. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, sangat luar biasa. Dan nilai ini harus kita bawa di dalam kehidupan kita ini. Harus kita jadikan menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam jiwa kita ini, bahwa kita di mana-mana harus jujur. Bersama dengan orang lain kita jujur, sendirian kita ini jujur. Supaya nanti nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah di dalam sholat itu nampak dalam kehidupan kita ini. Itu bisa kita lakukan di dalam proses kehidupan dunia ini. Karena kadang-kadang kalau kita ini terlalu mengikuti hawa nafsu kita, siapapun saya kira punya potensi yang sama untuk meraih dan mendapatkan dunia ini sebanyak-banyaknya. Dan kadang upaya untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya ini kadang-kadang kita ini tidak peduli apakah kita ini jujur, apakah kita ini tidak. Nah, ini bagi pelaku sholat seharusnya kembali mengambil nilai-nilai dari sholat itu, bahwa kejujuran menjadi sesuatu yang bagian yang integral dari sholat itu untuk menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ini juga merupakan nilai yang dibangun oleh ibadah sholat kita ini. Nilai itu apa? Coba kita perhatikan. Kita ini sholat sendiri atau berjamaah, itu ketika mengakhiri sholat kita ini membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendirian kita juga baca itu. Kita berjamaah kita juga baca itu. Kalau itu berjamaah masuk ke logika kita, artinya di samping kanan kiri kita, depan belakang mungkin ada orang yang kita ini menyampaikan ucapan selamat, doa keselamatan. Mudah-mudahan keselamatan, rahmatnya Allah dan barokahnya Allah senantiasa diberikan kepada kamu sekalian. Ini kalau kita ini berjamaah, logika yang terbangun itu ya pantas, karena kita di samping kanan kiri kita itu ada orang. Tetapi bagaimana ketika kita ini sholat sendirian, tidak ada orang di samping kanan, tidak ada di samping kiri. Ini sebetulnya komitmen yang harus kita bangun dimanapun kita ini berada, harus menjadi orang yang betul-betul punya komitmen sosial. Jadi kita ini harus betul-betul menjadi orang yang komitmen sosial. Sholat mengajarkan pada kita ini supaya kita ini memiliki komitmen sosial. Jangan sampai kita ini hidup ini selalu mengedepankan ego kita. Jadi komitmen sosial ini terbangun melalui sholat dengan kalimat yang terakhir yang kita baca ketika kita sholat, baik itu berjamaah maupun kita sendirian, yakni komitmen untuk membangun sebuah peradaban bersama, membangun sebuah konteks kepedulian sosial untuk memberikan setidaknya itu bantuan doa kepada orang lain. Syukur bagi kalau nanti kita mampu bukan hanya bagian dari doa itu, tetapi kita di dalam kehidupan yang real ini menjadi orang yang memiliki nilai dan peran sosial yang dirasakan baiknya itu oleh orang lain, oleh masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi
Sebetulnya kalau kita gali itu masih banyak itu hal-hal yang merupakan nilai dalam sholat kita ini harus kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Jadi monggo nanti dilanjutkan penggalian ini untuk kita gunakan sebagai sarana untuk merenungkan sholat kita sekaligus peran kita ini di dalam kehidupan sosial. Karena peran Abdullah dan Khalifatullah ini melekat pada kita. Peran Abdullah itu adalah peran di mana kita ini harus mengabdikan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Dan peran Khalifatullah ini adalah peran kita ini dalam kehidupan sosial. Ini menjadi setali mata uang, artinya dua-duanya ini harus ada pada diri kita. Maka tidak ada ibadah itu yang tidak membangun komitmen di wilayah sosial, itu tidak ada. Semua ibadah itu di dalamnya itu ada upaya untuk membangun komitmen pada wilayah sosial. Kaum muslimin wal muslimat rahmatullah, mudah-mudahan secercah apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita. Hari esok mudah-mudahan kita semuanya akan jauh lebih baik dari hari-hari yang sudah kita jalani. Nasrun minallah, hafatun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.